Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Usulun fit Tafsir. Usulun fit Tafsir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih kemarin di muqaddimah setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya, beliau setelah itu menyebutkan talkhis atau semacam ringkasan isi dari kitab beliau ini. Beliau mengatakan wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti, dan secara teringkaskan dzalika, kitab ini usul tafsir ini, pada hal-hal berikut. Beliau sampaikan apa-apa saja yang akan dibahas di dalam kitab ini. Pertama, Al-Qur'anul Karim. Tentang Al-Qur'an Al-Karim beliau akan jelaskan dulu. Yang pertama, mata nuzilal Qur'an, kapan diturunkan Al-Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazala bihi alaihi minal malaikah, dan siapa yang menurunkan atau siapa yang membawa Al-Qur'an itu kepada beliau dari kalangan malaikat. Kemudian yang kedua, yang pertama kali, ayat yang pertama kali yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Awaluma nuzila minal Qur'an, apa yang pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an. Maksudnya ayat apa saja. Kemudian yang ketiga, nuzulul Qur'ani ala naw'in. Penurunan Qur'an itu, nuzul, penurunan Al-Qur'an ala naw'in. Ada dua macam, sababiyun dan ibtidaiyun. Nanti akan dijelaskan apa itu sababiyun wa ibtidaiyun. Yang keempat, Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun. Al-Qur'an ditinjau dari waktu penurunannya, fase penurunan Al-Qur'an itu adalah ada dua, makkiyun dan madaniyun. Wa bayanul hikmati min nuzuli mufarraqan, dan penjelasan hikmah diturunkannya Al-Qur'an itu secara mufarraq. Secara apa? Berangsur-angsur, tidak sekaligus. Berangsur-angsur, mufarraq itu terpisah-pisah maksudnya. Dia berangsur-angsur, tidak satu kali turunkan dalam bentuk kitab sebagaimana Injil dan Taurat. Injil dan Taurat itu Allah turunkan sudah jadi kitab begitu. Tidak lagi didiktekan pada Nabi Musa dan Nabi Isa, tidak, langsung kitab, jadi kitab, selesai. Kalau Al-Quran tidak seperti itu. Nanti akan dijelaskan apa hikmahnya. Wa tartibul Quran, dan penyusunan Quran. Yang kelima, kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Wa hifdhihi, dan wa hifdhuhu, dan penghafalan Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran fi ahdi Abi Bakrin, pada masa Abu Bakar, wa Utsman, dan masa Utsman radhiyallahu anhuma. Nah, ini poin 1 sampai 6 yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti sejarah Al-Quran lah begitu, semacam sejarah Al-Quran itu 1 sampai 6. Kemudian bab yang berikut at-tafsir. Nah, sekarang masuk pada tafsir, makna tafsir. Makna dari kata at-tafsir itu apa? Lughatan wa istilahan, baik secara lughah maupun secara istilah. Wa bayanu hukmihi, dan penjelasan tentang hukum. Apa sih hukum mentafsirkan Al-Qur'an? Wal ghardu minhu, dan maksud dan juga tujuan dari mentafsir Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, al-wajib, apa-apa yang wajib bagi seorang muslim dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Jadi mentafsir Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, serampangan. Ada perkara-perkara yang wajib diperhatikan di situ.
Kemudian yang ketiga al-marji, tempat kembali dalam tafsir, ya, dalam tafsir Al-Qur'an, ya. Artinya kita mentafsirkan Al-Qur'an itu dengan apa? Dari mana sumber kita mentafsirkan Al-Qur'an? Ila mayati, pada hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, kalamullah ta'ala bihaitsu yufassarul Qur'anu bil Qur'an. Yaitu sumber pertama kita mentafsirkan Al-Qur'an adalah kalamullah, yaitu firman Allah, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Yaitu Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Jadi ini yang pertama. Jadi bukan dengan akal pertama kali. Yang kedua, sumber yang kedua setelah ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an, yang kedua sunnatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis, tafsirkan dengan hadis. Li'annahu, karena beliau adalah mubaligh, seorang yang menyampaikan Al-Qur'an anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa huwa a'lamun nas, dan beliau adalah a'lamun nas, orang yang paling berilmu bimuradillah, terhadap maksud Allah ta'ala fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah. Nabi SAW yang paling tahu tafsir Al-Qur'an, paling tahu maknanya, paling tahu apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang yang ketiga, masih sumber rujukan penafsiran Al-Qur'an. Yang ketiga, kalamus sahabah radhiyallahu anhum, perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. La siyama, terutama, ya, la siyama itu terutama. Nanti ada di mulakhos itu pembahasan tentang la siyama. Di mukhtarat belum ada di mulakhos. Dzawul ilmi, terutama mereka yang memiliki ilmu, minhum, di antara para sahabat. Ya, jadi Al-Qur'an itu dikembalikan sumbernya kepada perkataan para sahabat, terutama yang memiliki ilmu terhadap Al-Qur'an. Wal inayati bi tafsir, dan memiliki perhatian terhadap tafsir. Ya, para sahabat orang-orang berilmu terhadap Al-Qur'an semuanya rata-rata. Tapi tentu ada yang lebih tinggi ilmunya, ya. Li'anna Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu nuzila bi lughatihim, diturunkan dengan lugah mereka, dengan bahasa mereka, bahasa para sahabat. Itu bahasa Arab. Wa fi asrihim, dan juga diturunkan pada masa mereka, ya, masa hidup mereka. Tentu mereka yang paling tahu terhadap tafsir Al-Qur'an, ya, dibanding yang selainnya, ya, setelah Allah dan Rasulnya tentunya. Kemudian yang sumber penafsiran Al-Qur'an, kalamu kibari tabi'in, perkataan kibar tabi'in, para pembesar tabi'in. Karena tabi'in itu ada 3 tingkat. Yang paling utama kibaru tabi'in, tabi'in senior itulah, yang mereka belajar dari para sahabat senior, dan banyak dari para sahabat mereka mengambil ilmunya, itu kibaru tabi'in. Ada yang pertengahan, ada yang sigor, tabi'in kecil. Mereka mengambil ilmu dari sahabat yang muda-muda juga seperti Ibnu Abbas, dan juga tidak banyak, mungkin hanya mengambil ilmu dari 1-2 sahabat. Kalau kibaru tabi'in banyak, mengambil ilmu dari banyak sahabat, dia hidupnya dekat dengan masa sahabat ketika para sahabat masih banyak yang hidup. Itu kibaru tabi'in. Nah, diambil dari kibar tabi'in, alladzi itanau, yang mereka itanau, perhatian, bi akhdhi tafsir, untuk mengambil tafsir Al-Qur'an, anis sahabah, dari sahabat radhiyallahu anhum. Nanti akan disebutkan di sini beberapa kibaru tabi'in yang mereka merupakan murid senior dari para sahabat. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, sumber pengambilan Al-Qur'an. Ini urutannya, ya, urutannya. Kalam firman Allah, sunnah Rasul, perkataan sahabat, perkataan kibar tabi'in. Yang kelima, ma taqtadihi al-kalimatu minal ma'ani asyariyati aw lughawiyah. Ma taqtadihi, apa yang ditunjukkan atau menunjukkannya, al-kalimat, kata-kata, ya, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an, minal ma'ani, berupa makna syariah maupun makna lughawiyah. Ya. Jadi yang kelima itu baru sumbernya, rujukannya adalah makna dari ayat itu sendiri, kemudian makna secara syar'i, baru makna secara lugha.
Nah, jadi nanti urutan kelima ini baru Al-Quran itu ditafsirkan dengan makna syar'i dan makna logo bahasa Arab. Jadi walaupun seorang itu jago bahasa Arab, tidak bisa langsung dia mentafsirkan Al-Quran dengan kehebatan bahasa Arab dia. Tidak. Harus tafsirkan dulu dengan kalamullah, kalamu Rasul, ya, kalamu sahabah, kalamu tabi'in. Baru yang kelima itu dengan bahasa Arab. Tuh. Jadi kelima ini urutan bahasa Arab. Banyak orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, yang mereka Masya Allah bahasa Arabnya jago. Dan mereka dengan beraninya langsung mentafsirkan Al-Quran dengan ya bersandarkan pada kehebatan bahasa Arab mereka, dengan meninggalkan ya tafsir dari kalamullah, tafsir dari hadis Nabi, tafsir dari perkataan sahabat, sehingga mereka sesat. Ya. Hasab siyaq, sesuai dengan tergantung apa siyaq, konteks kalimat. Fa in ikhtalafa syar'i wal lughawi, kalau seandainya bertentangan antara makna syar'i dan makna lugha, ukhidha bil makna syar'i, yang diambil adalah makna syar'i. Nah, jadi misalnya ada tafsir satu ayat, satu kata. Kata itu kan terkadang ada makna syar'i, ada makna lugha. Nanti akan dijelaskan pada tempatnya. Nah, kalau bertentangan kok tidak bisa disatukan, maka yang kita menangkan, yang kita ambil adalah makna syar'i. Ya. Illa bidalil, kecuali kalau ada dalil yurajjahu al-lughawi, kecuali kalau ada dalil yang menguatkan makna lugha. Nah, begitu. Kalau ada dalil yang ternyata makna lugha yang lebih kuat, maka kita ambil makna lugha. Insyaallah akan dijelaskan nanti pada tempatnya. Kemudian yang keempat masih berkaitan dengan tafsir, anwa'ul ikhtilaf al-wardi fi tafsir ma'thur. Macam-macam ikhtilaf, macam-macam pertentangan atau perselisihan al-waridi yang datang fi tafsir ma'thur, dalam tafsir al-ma'thur. Tafsir al-ma'thur itu tafsir yang berdasarkan athar. Berdasarkan athar dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in. Ya. Ada kan tafsir yang ulamanya dia menjelaskan tanpa menukil perkataan Rasulullah, walaupun tanpa menukil perkataan para sahabat. Ya. Ada seperti itu. Nah, ada tafsir dan namanya at-tafsir bil al-ma'thur. Tafsir yang dia dalam mentafsirkan ayat itu hampir semua yang dia bawakan kalamu sahabat, kalamu tabi'in. Perkataan sahabat dan tabi'in. Jadi dia nak bawakan perkataan dia sendiri. Jadi ada satu ayat langsung dia bawakan ini, ayat ini maknanya begini, berkata Ibnu Abbas, berkata Qatadah, ya, berkata ya Ibnu Mas'ud, begitu. Jadi dia nak bawakan dengan perkataan dia sendiri. Itu namanya at-tafsir al-ma'thur. Seperti tafsir At-Tabari, ya, pernah dengar kan? Tafsir Quran At-Tabari itu rata-rata perkataan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in yang beliau bawakan di situ. Nanti akan dijelaskan lagi pada tempatnya. Yang kelima, ya, penerjemahan Al-Quran, pengertiannya, macam-macamnya, dan hukum pada setiap jenisnya. Bukan penerjemahan, itu tafsir, ya, penafsiran Al-Quran. Ya, berikut ya, khamsu tarajim, 5 tarajim mukhtasarun lil masyhurin bil tafsir. 5 tarajim itu biografi yang secara ringkas bagi orang-orang yang masyhur terkenal dengan tafsirnya. Salah satu sahabat, 3 orang dari sahabat dan 2 dari tabi'in. Jadi nanti akan disebutkan, sini ada 5 biografi 5 orang, biografi 5 orang mukhtasaratun, secara ringkas, yang mereka masyhurin, terkenal di tafsir sebagai ahli tafsir. 3 dari sahabat, 2 dari tabi'in. Kemudian pembahasan berikut, aqsamul Quran, macam-macam Al-Quran, ya, maksudnya macam-macam ayat-ayat Al-Quran, min haitsu, jika ditinjau dari al-ahkam wal tasyabuh, ya, muhkam dan tasyabuh. Kemudian sub pembahasan itu mauqifu rasikhina fil ilmi, sikap orang-orang yang kuat ilmunya dalam ayat-ayat yang muhkam dan tasyabuh. Wa zagina minal mutasyabih, dan
sikap orang-orang yang menyimpang dari ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian ada yang pembahasan berikutnya tasyabuh, ya. Ayat-ayat yang tasyabuh, yang mutasyabih, haqiqiyun wa nisbiyun. Yang berikut al-hikmatu fi tanawwu'il Qur'an ila muhkam wa tasyabuh. Hikmah dari dibuatnya Al-Qur'an oleh Allah itu, ayat-ayatnya ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Apa hikmahnya? Yang pembahasan berikut, muhimu ta'arudi minal Qur'an. Muhim itu anggapan yang salah, au hama yuhimu, waham. Anggapan yang salah, adanya ta'arud. Apa itu ta'arud? Pertentangan minal Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Ya. Mungkin ada orang yang menganggap dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang bertentangan. Itu anggapan yang salah. Wal jawabu, dan jawaban terhadap hal tersebut, ya. Wa amsilatu min, dan contoh-contohnya. Jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin kalau kita baca sekilas kok bertentangan. Nah, berarti itu kita waham, kita salah sangka, enggak bertentangan. Nanti ada jawabannya dan ada contoh-contohnya. Yang berikut al-qasam, sumpah. Nah, di Al-Qur'an itu Allah banyak bersumpah. Wad-duha wal laili idza saja, ya. Wasyamsi wa duhaha. Itu sumpah. Ta'rifuhu, pengertiannya, adatuhu, alat-alatnya, dan faidatuhu, dan faedah dari bersumpah. Kemudian al-qasas, apa? Kisah-kisah. Ta'rifuha, definisi. Al-ghurdu minha, tujuan dibawakannya kisah-kisah tersebut. Al-hikmatu, hikmah dari min tikrariha, diulang-ulangnya kisah tersebut. Kan kisah di Al-Qur'an itu banyak yang terulang-ulang kan? Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam itu banyak di ayat yang ini disebutkan, di ayat yang lain disebutkan lagi. Ya. Apa hikmah sih diulang-ulang oleh Allah kisah tersebut? Wa ikhtilafiha fi taul, dan perbedaan kisah-kisah tersebut dalam masalah taulnya, panjangnya. Ada yang kisahnya panjang, seperti kisah Nabi Yusuf. Itu satu ayat itu kisah dari awal sampai mendekati terakhir itu kisah Nabi Yusuf semua. Ya, dengan detail diceritakan. Wal qasru, atau yang pendek, wal uslub, dan perbedaan dalam gaya bahasa. Kemudian yang berikut al-Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Allati uqhimat, yang dimasukkan, yang disusupkan fit tafsir, dalam tafsir. Jadi ada tafsir-tafsir para ulama yang di situ disebutkan kisah-kisah Israiliyat, yang terkadang kisah-kisah tersebut ya dhaif, tidak ada sanadnya, tidak ada hadisnya yang menguatkannya. Wa mauqiful ulama minha, dan bagaimana sikap para ulama terhadap kisah-kisah tersebut. Bolehkah kita menerima kisah Israiliyat, ya? Seperti contohnya penamaan dua anak Adam, ya, dua putra Nabi Adam alaihissalam dengan apa? Habil dan Qabil. Di dalam Al-Qur'an kan tidak disebutkan kan namanya watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq, kata Allah. Bacakanlah kepada mereka kisah dua orang anak Adam dengan benar. Ya, yang satu membunuh yang satu. Nah, itu disebutkan kebanyakan Habil dan Qabil. Itu sebagian ulama mengatakan itu Israiliyat. Itu nama yang diberikan dari kisah Israiliyat. Rasulullah sendiri tidak menyebutkannya, ya. Nah, itu akan dibahas nanti di tempatnya. Yang terakhir al-dhamir, domir, ya. Antum sudah tahu domir itu apa? Kata ganti, ya, domir. Ta'rifuhu, apa pengertian dhamir? Marji'uhu, tempat kembalinya dhamir. Biasanya dhamir itu pasti ada tempat kembali. Al-idharu fi maudhi'il idmar, ditampakkannya dhamir pada tempat yang idmar, yang harusnya disembunyikan. Wa faidatuhu, dan apa faedahnya. Al-iltifatu wa faidat, apa iltifat? Nanti akan jelaskan pada tempatnya apa itu iltifat. Itu perubahan dhamir dari orang pertama tiba-tiba berubah menjadi orang kedua, atau orang kedua tiba-tiba menjadi orang pertama, itu iltifat. Ya, terkadang Allah dalam satu ayat menggunakan kata ana, kemudian setelah itu menggunakan dhamir huwa, ya, itu. Jadi berubah-ubah dalam satu kalimat dhamirnya. Wa faidatuhu, dan apa faedahnya. Kemudian dhamir al-fasl, dhamir fasl, wa faidatuhu. Dhamir fasl itu ya nanti akan dijelaskan pada tempatnya. Seperti ulaika humul kafirun. Hum di situ itu namanya dhamir fasl.
Taib. Nah, ini sekilas gambaran tentang isi dari kitab ini. Dan beliau mengatakan ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya ketika beliau menjelaskan ini, kata beliau tidak mencakup semua pembahasan usul tafsir, tidak semua. Tentu ada kitab yang lebih lengkap ya. Karena ini kan beliau tulis secara ringkas. Tapi insya Allah ini untuk sebagai dasar bagi kita, ini cukup sebagai dasar itu bagi kita untuk lebih memahami tafsir Al-Quran. Kemudian apa sih tujuannya? Ya, Syekh ini kok menyebutkan ini. Kenapa tidak perlu nanti saja kan kita nanti akan lewati ini semua. Kita di awal disebutkan. Ya, dan tidak semua kitab seperti ini ya. Semacam daftar isinya. Ini kata para ulama agar orang yang membaca kitab ini ya, kita para penuntut ilmu penasaran, ya, muncul rasa apa? Penasaran untuk mempelajari, membaca, menyelesaikan kitab ini. Apalagi jika di dalamnya ada makna-makna yang belum kita ketahui. Oh, ini apa sih maknanya? Apa maksudnya? Nah, itu kita akan muncul penasaran untuk belajar. Dan begitulah penuntut ilmu ya. Kalau ada sesuatu yang baru, ilmu yang baru, dia penasaran. Ilmu yang belum dia pahami, dia penasaran. Penasaran itu maksudnya ingin belajar ya. Bukan menyerah ya. Kalau ada ini apa sih maksudnya? Aduh, ini kayaknya susah ini. Langsung futur. Tidak seperti itu penuntut ilmu. Harusnya tertantang itu. Itu kalau memang profesinya penuntut ilmu. Ibarat antum lihat itu penggali emas misalnya, profesi kan? Beda orang yang cuma bagali emas biasa dengan penggali emas. Memang dia profesinya penggali emas. Kalau dia tahu di tempat itu ada emas, ya, misalnya, walaupun di dalam tanah dia gali, susah, berat, taruhan nyawa, tapi dia datangi, karena memang profesi dia penggali emas, ya, dan memang dia ambisi mendapatkannya. Pendaki gunung, ya, pendaki kan, profesi kan, beda dengan antum yang cuma 1-2 kali naik gunung. Ya, ketika lihat gunung tinggi paling nanti cari yang kecil aja, begitu tuh. Cari yang kecil saja. Tapi kalau pendaki gunung semakin tinggi, semakin berat tantangannya, semakin tertantang dia. Itu profesi. Begitu juga antum, thalibul ilmi, pencari, penuntut ilmu. Sudah jadi profesi itu. Maka ketika ada ilmu yang belum dipahami, tertantang untuk dia pelajari, untuk dia pahami seperti itu. Bukan langsung dia menyerah. Nah, berarti selesai dari muqaddimah. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan pertama ya. Yang beliau sebutkan di sini Al-Qur'anul Karimu. Ini ada 7 poin di sini yang tadi telah kita baca. 6 ya, 6 poin. Ya, pembahasan Al-Qur'anul Karim ada 6 poin. Ini semacam sejarah Al-Qur'an lah begitu. Sejarah diturunkannya, sejarah kapan dikumpulkannya, siapa sahabat yang mengumpulnya, dan kisah-kisah di balik pengumpulan Al-Qur'an. Nah, baik, silakan ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an fi lugati masdarun qara'a bimakna tala au bimakna jama'a takunu qara'a Qur'an wa Qur'anan kama takunu ghafara ghafron wa ghufranan fa'ala makna al-awali tala takunu masdarun bimakna ismil maf'uli bimakna mutalawin. Nah, dia ikut wajan maf'ulun, matluwun. Kalau isi maf'ul kan, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, berarti matluwun. Wa ala makna at-tani jama'a yakunu masdarun bimakna ismi fa'ili. Ismil ada alif lam. Ismil fa'ili. Ai bimakna
Jami'u. Isim fa'il. Fa'ilun. Jami'un. Li jam'ihi al-ahbari wal ahkami. Wal ahkamin am ahsan. Barakallahu fiik. Sampai situ dulu. Taib. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Yang Al-Karim itu yang mulia atau yang pemurah, bisa. Nanti akan disebutkan di bawah sini macam-macam nama dari Al-Qur'an. Al-Qur'anu fil lughati. Al-Qur'an, makna Al-Qur'an fil lughah, dalam al-lughah, dalam sisi bahasa, ya. Jadi begitulah para ulama biasa begitu. Yang pembahasan ilmiah mereka akan bawakan suatu ilmu itu atau suatu kata itu dibawakan dari sisi lughah atau kemudian dari sisi istilah, ya. Istilah syar'i begitu. Nah, sekarang ini dibawakan dulu dari Al-Qur'an, ditinjau dari al-lughah, dari bahasa. Nah, Al-Qur'an itu adalah masdar. Ya, apa masdar. Dari fi'il qara'a. Nah, antum kan hafal ini kan? Qara'a yaqra'u Qur'an au Qur'anan, itu kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan, ya, au fu'lanan, itu. Di tasrif, ya. Jadi Al-Qur'an itu dia masdar dari kata qara'a, ya. Kalau di tasrif itu urutan keberapa masdar? Ketiga, ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Qara'a yaqra'u, ya. Qur'an, fa'lan. DP masdar, kalau qara'a ini ada dua masdarnya. Kan terkadang masdar itu bukan cuma satu kan, ada dua. Ada Qur'an ikut wazan fa'lan atau Qur'anan, ya. Ada yang Qur'an, ada yang Qur'anan. Itu Al-Qur'an. Dia masdar dari qara'a. Bimakna, bermakna apa? Tala. Tala itu fi'il madhi juga. Tala yatlu, apa? Membaca. Makanya pembacaan disebut dengan tilawah. Dari kata tala, tilawatil Qur'an, itu kan musabaqah tilawatil Qur'an. Perlombaan tilawah, pembacaan Al-Qur'an. Nah, itu dari kata tala. Jadi qara'a itu maknanya tala, membaca. Ya sama, kita juga terjemahkan qara'a itu membaca. Ini kan dari sisi lughah. Nah, jadi secara lughah, apapun yang dibaca itu bisa dikatakan apa? Quran. Secara lughah ini, ya, kita bahas lughah. Jadi orang Arab dahulu membaca apa saja, ya, disebut Quran. Apa saja yang dibaca disebut Quran, ya. Karena dia ini secara lughah, dia masdar dari qara'a, ya. Bermakna tala. Makanya itu mungkin yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Apa? Koran. Koran bisa. Tapi dari sisi bahasa yang dibaca kan Quran dibaca oleh kita. Antum baca ini bisa baca kata-kata baca Quran. Ya, karena ini secara lughah, itu secara lughah. Ya, bimana tala, apa membaca. Au bimakna atna, ada dua. Secara lughah Quran itu ada dua maknanya. Pertama bimana tala. Au bimakna jamaah. Ya, jamaah itu artinya, ya, mengumpulkan. Itu. Au bimakna jamaah, mengumpulkan. Ya. Taqul, kamu katakan, kata Syekh misalnya, qara'a, nah ini di tasrif. Ya, seperti kamu kalau bertasrif kata Syekh, qara'a Qur'an wa Qur'anan, gitu kan? Seperti kamu taqul, seperti kamu kalau bertasrif, mentasrif kata qara'a yaitu qara'a Qur'an wa Qur'anan. Kama taqul, seperti kamu juga mengatakan, ya, ada yang sama wazannya dengan ini dia. Apa? Ghafara, ghafran, ghufranan. Itu sama kan? Ghafara, ghafran, ghufranan. Qara'a, Qur'an, Qur'anan. Sama ini kata Syekh, wazannya sama. Itu. Nah, ini bahas secara lughah, makanya masuk ke tasrif karena lughah. Ghafara, ya,
mengampuni, ya, menutupi. Ya, kemarin kita sebutkan makna ghafara secara lugas itu menutupi. Ya. Nah itu. Jadi Al-Quran itu punya dua makna. Apa? Qara'a ta'ala bermakna membaca, atau jamaah mengumpulkan. Nah kemudian Syekh bahas lagi. Fa'alal ma'nal awwali, fa'ala, maka berdasarkan makna yang pertama, al-ma'nal awal, makna yang pertama, yaitu apa makna pertama? Tala, ya. Yakunu masdaran, dia itu masdar bi makna isim maf'ul, bermakna ismul ma'fu, bi makna ismil ma'fuli. Ya, kalau kita ikutkan wazan, kalau kita ikut katakan maknanya yaitu tala, maka dia bermakna isim maf'ul. Ai bi makna matsluwun, yang dibaca. Kan maf'ul kan? Isim maf'ul, ya. Tala yatlu matsluwun, yang dibaca. Alasannya jelas, karena Al-Quran itu dibaca. Wa ala ma'nal tsani, wa ala al-ma'na tsani, dan berdasarkan makna yang kedua, yaitu apa? Jamaah. Yakunu masdaron, dia juga masdar bi makna ismil fa'il, bermakna isim fa'il. Berarti kalau isim fa'il kita terjemahkan bagaimana? Yang mengumpulkan. Ya, ai bi makna jami', yaitu yang mengumpulkan. Alasannya kenapa? Li jam'ihi al-ikhbari wal ahkam, karena dia mengumpulkan khobar-khobar dan hukum-hukum. Nah itu. Jadi Al-Quran itu, ya, ini sisi logo, ya. Dia ada dua makna. Ya, kalau wazannya kan tadi kan, kalau dia Al-Quran itu sendiri masdar dari apa? Qara'a, fa'ala, yaf'alu, qara'a yaqra'u. Masdarnya Quran atau Qur'anan, ya. Qur'anan, Al-Quran. Itu dari sisi sumber katanya. Nah, adapun makna bisa bermakna apa? Tala. Nah, tala. Yang kedua apa? Jamaah. Ini dua-dua ya, fi'il nih, fi'il madhi. Tala. Kalau tala artinya apa? Membaca. Jamaah artinya apa? Mengumpulkan. Nah, kalau kita katakan Al-Quran itu bermakna tala, membaca, maka kalau dari sisi sini maknanya itu isim maf'ul. Maf'ul apa? Majluwun. Nah, itu kan asalnya begini, matluwun kan, maf'ulun kan? Matluwun, begitu kan? Maf'ulun. Iya, wazan isim maf'ul kan begitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, matluwun. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada dua kata baku dekat begini, satunya sukun, terlalu lama itu. Gabungkan saja. Saya langsung sapu satu, terus langsung ditasdid di sini. Jadilah matluwun. Nah, gitu. Jadi wazannya asalnya matluwun, begitu. Nah, saya biar nggak bingung. Intinya berarti kalau isim maf'ul berarti terjemahnya apa? Yang dibaca, yang di kan? Kalau antum baca Mukhtarat itu di atas isim maf'ul itu yang di, begitu kan? Yang di. Kalau isim fa'il yang itu. Sekarang makna yang kedua, jamaah. Kalau dikatakan Al-Quran itu bermakna jamaah, maka bukan isim maf'ul tapi isim fa'il. Berarti fa'ilun, jami'un. Nah, jami'un. Artinya yang mengumpulkan. Yang mengumpulkan. Nah, kenapa Al-Quran itu bermakna yang dibaca? Ya jelas karena dia dibaca. Mengapa Al-Quran itu bermakna yang mengumpulkan? Nah, di situ saya sebutkan. Karena dia mengumpulkan khobar dan hukum. Di dalam Al-Quran itu terkumpullah
khobar-khobar, dan hukum-hukum. Kabar tentang macam-macam, tentang kabar tentang Allah, tentang zat Allah, kabar tentang Rasul-Rasul terdahulu, kabar tentang segala macam, dan juga hukum-hukum. Nah, paham ini Al-Quran secara logo? Insyaallah mudah. Jadi apa saja ya dalam bahasa Arab, apa saja yang dia dibaca atau yang di dalamnya dia mengumpulkan, di dalam kitab itu terkumpul macam-macam, itu bisa disebut apa? Quran. Nah, secara logo, secara bahasa. Makanya Quran itu mungkin diambil dari Quran, wallahu alam. Nah, itu secara logo. Sekarang kita masuk kepada ini yang penting. Nah, kalau secara logo itu hanya ya bukan itu yang dibahas di sini. Itu hanya latar belakang saja agar kita paham. Nah, yang kita akan bahas itu adalah Al-Qur'an secara syar'i. Ini yang paling penting. Wal Qur'anu fi syar'i. Silakan Abu Yahya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal Qur'anu fi syar'i. Kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihati al-makhtumu bi suratil Nasi. Naam, cukup situ dulu. Atau baca juga DP ayat sampai di ayat ya antum selesaikan ayatnya. Qala Allah Ta'ala inna nahnu nazalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Zainya panjang ada ya kan? Tanzila. Al-insanu. Wa qala inna anzalna Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Na'am. Baik, barakallahu fik, ahsant. Nah, sekarang beliau akan jelaskan wal Qur'anu fi syar'i. Al-Qur'an secara syar'i. Nah, ini yang khusus ya, bukan lagi secara logo ya. Tapi makna logo itu berkaitan dengan makna syar'i ya. Al-Qur'an yang kita baca ini disebut Al-Quran karena dibaca. Disebut jami' yang mengumpulkan karena dia mengumpulkan khobar dan hukum. Begitu. Ada kaitannya. Nah, wal Qur'anu fi syar'i, dan adapun Al-Quran fi syar'i dalam definisi syariat ya. Kalamullahi ta'ala. Kalamu, perkataan Allah Ta'ala atau firman Allah Ta'ala. Al-munazzalu, yang diturunkan. Isim apa munazzal itu? Maf'ul dari kata nazzala yunazzilu ya. Nazzala yunazzilu tanzilan, munazzilun, munazzalun. Naam. Firman Allah Ta'ala yang diturunkan ala, atas atau kepada rasulihi, kepada rasulnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khatami, dan penutup anbiya'ihi, para nabinya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u, yang dimulai, itu juga isim maf'ul, bada'a yabda'u mabdu'. Al-mabdu'u, yang dimulai, bisurati, dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu, yang ditutup atau diakhiri, bisurati, dengan surat An-Nas. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya nahnu, kami, nazzalna kamilah yang menurunkan, 'alaika, atas engkau, Al-Qur'an tanzila, dengan tanzila ini apa namanya? Maf'ul mutlak ya.
dari nazzalna, dengan sebenar-benarnya penurunan. Benar-benar Allah yang menurunkan. Wa qalat in surat Al-Insan ayat 23. Kemudian juga Allah berfirman, inna sesungguhnya kami anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami menurunkannya Qur'anan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun memahaminya, ya, mengetahuinya, memahaminya. Surat Yusuf ayat 2. Baik, kita bahas dulu satu persatu kata-kata dalam makna Al-Qur'an secara syar'i ini. Pertama, beliau mengatakan, ya ini para ulama ketika membuat definisi Al-Qur'an ini itu benar-benar jami' wal mani', mengumpulkan yang tercakup dalam makna Al-Quran dan mengeluarkan, menghalangi yang di luar makna Al-Quran itu masuk ke sini. Itu namanya definisi jami' wal mani'. Ya. Dan membuat definisi seperti ini tidak mudah, ya. Artinya ketika dibacakan definisi ini, orang yang dia terpikirkan itu Al-Quran, tidak terpikirkan yang lain. Tidak mungkin memasukkan ke yang lain di situ. Contoh, coba kalau antum buat definisi pohon pisang. Pohon pisang adalah pohon yang berwarna pohon pisang adalah pohon yang daunnya berwarna hijau. Ini sudah jami' wal mani belum? Belum. Kenapa? Ya, karena pohon yang lain masih bisa masuk ke situ. Pohon yang daun berwarna hijau ya banyak banget. Pohon mangga, pohon durian, itu belum mani. Artinya belum mencegah yang lain masuk ke situ. Belum memberikan makna pohon pisang secara utuh yang ketika antum sebutkan maknanya, orang langsung terpikir pohon pisang, enggak pikir yang lain. Begitu. Itu namanya tafsir yang benar-benar jami' wal mani. Nah ini juga ketika dibacakan ini, orang yang pasti akan terpikir Al-Quran. Dia nggak mungkin terpikir Injil atau Taurat, nggak mungkin, atau yang lain, nggak. Yang dia pikir langsung Al-Quran ketika dibacakan ta'rif ini. Pertama, kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Itu. Benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala takallama, berfirman dengan suara yang bisa didengar oleh Jibril alaihissalam. Ya. Benar-benar Allah berfirman, alhamdulillahirabbil alamin, alif lam mim, ya. Yasin dan seterusnya. Itu benar-benar Allah berfirman. Ya. Tarif ini, ya, dibuat oleh para ulama itu ada bau-bau akidahnya. Jadi walaupun dia cuma definisi, tapi dia berbau kental dengan akidah. Ya. Pertama lihat, kalamullah, ini saja sudah akidah. Ya, Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi kalamullah, benar-benar Allah berfirman. Kita harus yakini itu, imani dengan suara yang didengar oleh Jibril dan dinukil oleh Jibril alaihissalam, dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benar-benar kalamullah. Karena di sana ada golongan yang mereka mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Apa sih dasar mereka kok mereka nggak mau menerima mengatakan Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, tapi mereka mengatakan itu makhluk? Sumbernya adalah karena mereka menolak sifat Allah. Itu sumbernya itu. Jadi ada di sana golongan namanya Mu'attilah. Orang-orang yang kelompok yang menolak sifat Allah. Mereka nggak mau terima kalau Allah itu punya sifat. Kalau Allah punya sifat, katanya nanti seperti manusia. Nah, di dalam kelompok ini ada macam-macam. Ada Mu'tazilah, yang dia menolak semua sifat. Ada yang kalau Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Jadi Allah itu punya nama As-Sami', iya betul, Maha mendengar. Tapi Allah nggak punya sifat mendengar. Itu Mu'tazilah. Ada yang menolak seluruh nama dan sifat ditolak. Allah enggak punya nama As-Sami, enggak punya sifat mendengar, enggak punya. Itu Jahmiyah. Masih masuk Mu'attilah. Ada yang menolak sebagian, mereka cuma menetapkan 20 sifat. Yaitu Asy'ariyah.
Ya. Ya, kami terima Allah punya sifat tapi cuma 20. Enggak lebih dari itu. Berdasarkan akal mereka. Ya. Yang itu kita hafal dari SD. Sampai sekarang kurikulum wallahu alam, apakah kurikulum agamanya itu masih Asy'ariyah? Enggak tahu anak. Masih ya itu. Anak hafal dulu SD. Allah wujud kidam baqa baru mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Itu ada 20 sifat. Ya, jadi mereka masuk juga Mu'attilah, penolak sifat, karena mereka cuma tetapkan 20 sifat dan yang lain mereka tolak. Kalau tidak sesuai dengan akal, mereka tolak. Kalau sesuai dengan akal, mereka terima. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, salah satu sifat Allah adalah berbicara. Ya. Kalamullah. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah. Kalau mereka enggak. Nah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Kalau Allah berbicara ya sama dong dengan makhluk. Lalu apa makna kalamullah dan menurut mereka? Ya, kalamullah. Ya, kalamullah itu firman Allah itu kata mereka Allah tidak berbicara. Allah tidak berfirman kepada Jibril yang didengar Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sesuai yang dia dengar. Ya, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam itu. Ting langsung diciptakan. Allah tidak berbicara. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk. Jadi Al-Qur'an itu kalau menurut itu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk. Jadi Allah tidak berbicara begini, tidak, makhluk. Kemudian makhluk ini Allah masukkan ke dalam hatinya Jibril. Yes. Kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan bahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Jadi Allah tidak berfirman dengan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allah tidak berbicara begitu, kata mereka. Cuma sesuatu yang Allah ciptakan, makhluknya, kemudian Allah masukkan ke Jibril, ke hatinya Jibril. Kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Jadi itu makhluk katanya, diciptakan oleh Allah, makhluk. Makanya mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Seperti itu. Mereka mengatakan, ya dalam Al-Qur'an kan Allah sering mengatakan kalamullah, ya. Ya, disandarkan kan itu kan susunan mudhaf ilaih, ya. Itu akidah Mu'attilah. Termasuk Asy'ariyah. Yang banyak dianut ya. Hampir semua orang Indonesia itu. Ya. Kalamullah. Ini kan mudhaf ilaih kan? Penyandaran. Mana mudhafnya? Kalam. Ini mudhaf ya. Mudhaf. Ya, mudhafun. Ini mudhafun ilaih. Ini yang menyandar, ini yang disandarkan. Ya, jadi kata kalam disandarkan kepada Allah. Mereka mengatakan penyandaran kalam kepada Allah itu adalah penyandaran makhluk kepada Khaliq. Penyandaran makhluk, kalam ini makhluk kan? Bukan Allah berbicara, bukan. Makhluk kepada sang penciptanya. Seperti contoh, ada nggak seperti ini? Mereka punya dalil. Ada nggak penyandaran makhluk kepada pencipta? Ada. Contoh, Baitullah. Ini kan mudah-mudah lagi kan sama. Baitullah. Bait, rumah, makhluk atau apa? Makhluk. Disandarkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk memuliakan masjid. Baitullah. Apalagi dan yang lain. Nah, sama itu makhluk disandarkan kepada penciptanya, Baitullah, kalamullah. Ini makhluk. Bukan Allah berbicara seperti ini, enggak. Nanti seperti manusia dong. Allah ciptakan itu kalam langsung jadi. Kun. Nah,
Allah mengatakan kun juga kalam kan. Nah, itu makanya bertentangan mereka. Allah menciptakan kalam dengan apa? Dengan kun. Allah berfirman kun itu apa dah kalau bukan kalam? Makanya banyak muskilah. Akhirnya mereka kacau lagi. Nah, itu penyandaran makhluk kepada Khalik. Contohnya Baitullah. Kalau Allah ahlus sunnah tidak. Ya. Kalamullah adalah penyandaran sifat, ya. Penyandaran sifat as-sifah mufrad ya kepada mausuf yang disifati. Nah, penyandaran sifat, ini sifat kepada yang disifati, yaitu Allah yang disifati dengan kalam. Dan ini banyak ya dalam Al-Qur'an, yadullah, kalamullah, ya. Rahmatullah, rahmat Allah. Itu penyandaran sifat kepada yang disifati. Seperti itu. Sifatnya kalam, yang disifati siapa dengan kalam? Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlus sunnah. Jadi ini bukan penyandaran makhluk kepada Khalik, tapi sifat kepada mausuf, kepada yang disifati. Ini kalamullah. Benar-benar Allah berbicara dengan bahasa Arab. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kalau Allah membicara bahasa Arab, siapa yang mau larang? Ya kan? Dengan bahasa Arab Allah firmankan kepada Jibril, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah berfirman demikian dengan suara yang didengar oleh Jibril alaihissalam. Jibril dengar, beliau bawa sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dia dengar. Itu akidah ahlus sunnah, ya. Kalamullah, masyaallah. 9. Al-Munazzal, ya sekarang berikut. Al-Munazzal yang diturunkan. Nah, Al-Munazzal yang diturunkan, dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Salah satunya ini dibawakan di bawah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan, nazzalna, ya. Di sini ada faedah juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas ya seluruh makhluknya. Karena Allah menurunkan. Tidaklah dikatakan turun kecuali dari atas ke bawah. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ketinggian zat maupun ketinggian sifatnya. Ya. Zat Allah memang benar-benar maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan sifat-sifat Allah itu juga tinggi, ya. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi. Al-Munazzal ala rasulihi, atau kepada rasulnya. Nah, kalau kalamullah ta'ala munazzal, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan. Kalau baru sampai di sini masih boleh masuk Taurat kan? Masih masuk apa? Taurat tadi kan apa? Definisi yang jami wal mani. Masih bisa masuk apa? Injil. Karena itu juga kalamullah yang diturunkan. Nah, disinilah tercegah yang lain. Kepada siapa? Rasuluhu wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalamullah yang diturunkan kepada rasulnya dan penutup seluruh nabinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah tidak termasuk apa? Injil, Taurat itu sudah terhalang, tidak masuk lagi ke sini definisi ini. Diturunkan kepada rasulnya dan juga penutup para nabinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa perbedaan nabi dan rasul? Siapa yang tahu? Derajat lebih tinggi mana? Rasul atau nabi? Rasul. Naam. Makanya di sini disebutkan khatama anbiya'ihim, penutup nabinya. Kalau nabi saja sudah ditutup, pasti rasul sudah ditutup. Karena rasul lebih tinggi derajatnya dari nabi. Nah, sekarang apa bedanya nabi dan rasul? Rasul yang membawa syariat baru. Kalau nabi tidak membawa syariat baru. Iya. Naam. Ada lagi yang lain. Apa beda nabi dan rasul? Nabi hanya untuk dirinya sendiri, Rasul menyampaikan kepada manusia. Nah, kalau nabi dia berarti tidak berdakwah,
cuma untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, dia berdakwah. Nabi Adam berarti tidak mendakwakan tauhid kepada anak-anaknya. Mendakwakan, berarti kurang tepat. Ada lagi, ada satu perbedaan yang paling mencolok. Kalau diwahyukan, sama-sama diwahyukan. Ya, mendapatkan syariat, sama-sama mendapatkan syariat. Tapi ada satu kata para ulama yang lebih menonjol. Para nabi, mereka hanya diwajibkan tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasulnya disampaikan wahyu, mereka wajib mendakwakan. Berarti Nabi tidak wajib berdakwah. Ustadz wajib tidak berdakwah. Ustadz saja wajib berdakwah, bagaimana Nabi? Kalau Nabi Barakallahu fiik. Boleh juga itu dipertimbangkan. hanya untuk pada kaumnya. Nah, Rasul seluruh manusia. kalau Rasul, Nabi Musa termasuk Nabi atau Rasul? Rasul. Nabi Musa kepada seluruh manusia atau tidak? Tidak. Kan? Ya. Ulul azmi minar rusul kata Allah, ya. Ulul azmi minar rusul, ada 5 orang, yaitu Ibrahim, Musa, Isa, ya. Mempunyai kesabaran yang Tinggi. Nah, Abu Afgan, ayo. kalau Rasul ada kitab yang diturunkan. Kalau Nabi tidak ada kitab, ya. Nabi Nuh, Nabi Daud ada kitab enggak? Apa yang diturunkan kepada Nabi Daud? Zabur. Apa? Yang perbedaan ini langsung ketahuan bedanya antara Nabi dan Rasul. Kalau berdakwah, ustadz saja suruh berdakwah, kok antum saja suruh berdakwah, masa Nabi nak suruh berdakwah? Asal 8:30 tak jawab sendiri. Kalau Nabi diutus dan juga menyampaikan berdakwah, tapi hanya kepada orang-orang yang beriman. Nabi. Makanya Nabi itu tidak ada perang pertentangan. Cuma kepada orang yang beriman, ya saja. Adapun Rasul diutus kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir yang menentang. Itu perbedaan mencoloknya. Insyaallah. Taib, 8:30 saya percepat dulu. Sampai di mana? Yang dimulai, ya, dan Nabi SAW adalah penutup para rasul, para nabi dan rasul. Al-Mabdu yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Taib, itu definisi Al-Quran yang paling bagus, yang tidak memasukkan kitab-kitab yang lain ke dalamnya, ya. Dan juga di situ ada kental dengan akidah, ya, kalamullah al-munazzal, itu ada faedah munazzal, berarti Allah di atas, ya. Allah tidak di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana tidak perlu menurunkan Al-Qur'an, kasih saja, ya kan? Tapi Allah di atas, ya, tinggi. Baik, karena kita ada rencana ini kita akhiri dulu sampai di sini, insyaallah nanti kita akan bahas mungkin lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian tadi kan sampai yang berikut yang membaca ini karena ayat-ayat banyak, jadi satu orang saja sampai selesai, ya. Iya. Baik. Waqad hama, itu mulai dari situ, waqad hama Hairil. Waqad hama, kasih tanda antum sampai di halaman sebelahnya surat Al-Furqan ayat 52. Al-Furqan ayat 52. Enggak sampai sebelah, enggak sampai di situ, cuma halaman sebelah. Nah, Al-Furqan 52. Sudah? Nah, itu jihadan kabira. Baru wa nazzalna alaika, itu baru waqala ta'ala sampai habis, sampai di surat Al-Imran 31 Abu Sahlah. Nah, baik. Ini kan banyak ayat, ya. Ada harokatnya semua. Tapi kita akhiri dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.